Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Jawabnya adalah dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, sekarang kakak mau sapa dulu. Yang pertama nih, adik-adik sekolah minggu HKBP Duku Kupang. Shalom. Adik-adik sekolah minggu HKBP Mojokerto. Shalom. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jombang. Shalom. Dan adik-adik sekolah minggu yang ada di mana saja. Shalom. Hari ini kita akan beribadah bersama dengan teman-teman kita seluruh dunia. Adik-adik semua sudah pada rapi belum? Sudah mandi? Sudah sarapan? Baik. Kakak harap kita semua selalu bersemangat dan ceria untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, perkenalan dulu yuk. Nih, nama kakak Christina Boru Pardede. Karena kakak sudah menikah, tepatnya Nyonya Lumban Batu Boru Pardede. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sekarang kakak undang untuk berdiri dan kita naikkan pujian kita dengan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Musik. Sekarang kakak undang untuk duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesehatan, karena Tuhan memberikan kami panjang umur, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu melalui ibadah minggu kami pada minggu hari ini. Tuhan Yesus, urapi dan kuduskanlah kami terlebih dahulu ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tempat kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir di dalam hati dan hidup kami, dan berkati juga orang tua kami yang mendampingi kami pada saat
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Adik-adik, sekarang adik-adik semuanya duduk yang rapi karena kita akan membaca ayat hafalan kita minggu ini. Dan ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-14. Sudah semuanya? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya, kita baca. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Baik adik-adik, kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dulu. Alkitabnya sudah dipegang? Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Terus bertumbuh
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian dan mengajari kami, supaya kami Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu ya Allah, urapi dan biarlah mereka mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Kejadian 1. Ayo buka kitabnya. Ayat 26 sampai 31. Kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik, hari ini firman Tuhan bercerita tentang manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Tapi sebelum kakak lanjutkan, kakak mau tanya dulu, masih ingat tentang penciptaan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah terang dan jadilah gelap, itulah hari yang pertama. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Nah, kalau hari ketiga, ya Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Ya. Selanjutnya hari kelima, Allah menciptakan binatang di air dan binatang di udara. Selanjutnya hari keenam, ayo. Ya, Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Selanjutnya hari ketujuh, Allah beristirahat. Sekarang kakak mau bertanya, mengapa Tuhan menciptakan kita pada hari yang ke-6 atau hari yang terakhir? Setelah Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Ya, ada tumbuh-tumbuhan, hewan, ada matahari sebagai sumber cahaya. Nah, kenapa ya? Nah, supaya apa? Supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada udara untuk bernafas, ada air yang jernih untuk minum dan mandi, serta tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan kita. Ada siang dan malam, dan banyak lagi. Makanya kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena semua yang disediakan dengan baik. Bukan itu saja adik-adik,
kita manusia ini loh berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Diciptakan dengan baik oleh Tuhan, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Kita dibuat dan dibentuk dengan debu tanah, dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita. Apa artinya ya? Sama seperti kita dengan mama atau papa kita. Ada mirip-miripnya kan? Misalnya bentuk hidung, bentuk mata, rambut, dan banyak lagi. Bukan itu saja, ada sifat-sifat dari papa ataupun mama yang mirip dengan kita. Begitu juga kita dengan Tuhan Allah. Kita memiliki sifat-sifat yang sama dengan Tuhan Allah. Apa itu? Memiliki pikiran, keinginan, perasaan, terus penuh dengan kasih sayang dan penyayang. Hal itulah yang membuat kita itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena itu kita harus bersyukur karena dibuat khusus oleh Tuhan. Jadi bagaimanapun kondisi kita adik-adik, bentuk kita, ataupun warna kulit kita, ataupun rambut kita, atau lainnya, jangan lihat kekurangan kita. Tetapi lihatlah bahwa kita spesial dan berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita diciptakan oleh Tuhan Allah menjadi ciptaan yang istimewa. Adik-adik pasti pernah lihat kupu-kupu, bukan? Ya, kupu-kupu itu binatang yang memiliki bermacam-macam corak dan warnanya indah. Ya, sayap kupu-kupu memiliki fungsi untuk menahan air kalau datang hujan. Jadi tubuhnya nggak basah. Walaupun kupu-kupu itu hanya seekor binatang, tapi coba lihat, Tuhan memberikan keindahan yang luar biasa. Apalagi kita manusia, anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pasti Tuhan lebih sayang lagi terhadap kita. Kita semua diciptakan indah menurut Tuhan. Mempunyai senyum yang manis, wajah yang ceria. Jadi mulai saat ini kita tidak boleh mengatakan kalau teman kita itu jelek, atau bahkan diri kita sendiri kita tidak boleh mengatakan diri kita jelek, karena itu tidak baik ya. Kalau di antara kita ini masih ada yang mengatakan temannya jelek atau diri kita sendiri jelek, itu berarti kita harus minta ampun kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah sampaikan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Allah memiliki sifat-sifat yang sama dengan Tuhan Allah, yaitu penuh kasih dan penyayang. Kenapa Tuhan menciptakan kita dengan sifat seperti itu? Karena Tuhan memberikan tugas kepada kita. Apa ya tugasnya? Yaitu menjaga, memelihara, dan merawat semua ciptaan Tuhan. Misalnya menyiram bunga atau tanaman kita yang ada di halaman kita, terus memberi makan hewan peliharaan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Terus kita ini adalah sebagai penerus bangsa dan gereja. Nah, semua itu kita dapat kerjakan dengan baik kalau badan kita sehat. Betul ya? Ya. Nah, kalau badan kita sakit, bisa nggak kita mengerjakan semuanya? Tentu tidak. Kalau kita sakit, kita nggak bisa menyiram tanaman atau merawat tanaman di rumah. Atau dengan badan yang sakit, kita tidak bisa memberi makan hewan peliharaan kita. Dengan badan yang sakit, tentunya juga kita nggak bisa memelihara keindahan alam kita. Nah,
Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberi makan hewan kita ya? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menyiram tanaman di rumah kita? Atau kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi penerus bangsa dan gereja ini? Nah, adik-adik, Tuhan telah menciptakan kita dengan baik, menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Jangan menjadi sakit-sakitan. Coba, mari kita sebutkan contoh yang merusak kesehatan tubuh kita. Ayo, yang pertama, makan tidak teratur. Karena asik menonton televisi, kita lupa makan. Asik dengan kegiatan kita lupa makan. Yang kedua, contohnya apa lagi? Kurang istirahat, terlalu banyak main, terlalu banyak nonton TV. Nah, contoh yang ketiga apa? Nah, dengan masa pandemi corona ini, siapa yang terlalu banyak main HP di rumah? Kalau kita terlalu banyak main HP, main handphone, nah pasti membuat mata kita menjadi lelah. Nah, adik-adik, masih banyak lagi yang membuat tubuh kita itu tidak sehat. Ya, adik-adik coba sebutkan masing-masing. Adik-adik, itulah artinya kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ingat adik-adik, kita menjadi ciptaannya yang istimewa. Kakak istimewa dan adik-adik semuanya istimewa. Ya, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Mudah-mudahan firman Tuhan selalu menyirami hati kita. Kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur ya Allah untuk firman yang Tuhan boleh berikan pada minggu hari ini kepada kami. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan menciptakan kami menjadi makhluk yang paling mulia. Dan Tuhan menciptakan kami, Tuhan, begitu indahnya ya Allah. Ajarlah kami untuk bersyukur ya Tuhan Yesus, dengan apapun bentuk dan kondisi kami ya Allah. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan begitu sangat menyayangi kami. Tuhan sangat mencintai hidup kami. Bahkan kami diciptakan begitu sangat istimewa, memiliki karakter dan pribadi, memiliki kemampuan yang istimewa pada diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini, boleh mensyukuri setiap anugerah dan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tugas kita pada minggu hari ini adalah kita mau berpenampilan yang terbaik, berekspresi yang terbaik untuk Tuhan. Caranya, adik-adik menggunakan pakaian yang terbaiknya, pakaian yang ke gerejanya. Nah, mungkin sudah lama tidak menggunakan pakaian gerejanya, ya. Nah, di fotonya sambil menunjukkan atau memegang tulisan "Aku istimewa". Nah, ekspresinya yang terbaik ya. Kalau ada kakak, abang atau adiknya, berfotonya bersama ya, yang kompak. Adik-adik yang di HKBP Mojokerto sama yang HKBP Jombang jangan mau ketinggalan ya, ikut juga ya berfotonya ya. Nah, kirim ke Amang Pendeta kita. Tugasnya dikumpul paling lambat hari Rabu tanggal 10 Juni. Oke? Jangan lupa ya, kakak tunggu ya tugas-tugasnya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat lagu pujian kita dengan bernyanyi "Ku Istimewa". Musik.
Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, yang datang hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia langit dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Dan ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia langit dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia langit dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Istimewa, oh yeah. Istimewa. Adik, kita akan tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita naikkan doa kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.